materinya sudah termakan banyak zoomnya. Kamu lihat bab 4 yang kemarin saya sudah share minggu yang lalu. Sudah ketemu ya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Bagaimana kabar kalian setelah kemarin 2 minggu, kurang lebih 3 minggu liburan? Pada sehat kan ya sekarang ya? Sehat ya. Mudah-mudahan di lingkungan kamu aman-aman aja. Kalau tidak aman di lingkungan kamu jangan keluar-keluar ya, diam aja di rumah. Nah, kali ini kamu belajar dengan saya pelajaran TIK. Materinya adalah bab yang keempat ya. Bab yang keempat yaitu bahasa pemrograman visual sederhana. Bahasa pemrograman visual sederhana. Lihat peta konsepnya, ada 3 materi pokok yang akan nanti kita pelajari, yaitu yang pertama algoritma, yang kedua flowchart, dan yang ketiga aplikasi pemrograman visual sederhana. Jadi di bagian bawah peta konsep itu ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini kamu harus pahami dan kamu harus dapati di setiap kali materi nanti saya sampaikan, ataupun dari file-file yang saya kamu harus dapat di tujuan pembelajarannya itu apa. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi berbagai bahasa pemrograman, dapat mengidentifikasi, mencari tahu bahasa pemrograman visual sederhana yang terdapat dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan jadi bahasa visual sederhana yang kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu termasuk yang mana saja, mulai dari hari ini atau kemarin atau nanti yang akan datang. Kamu bisa telah oh iya ini termasuk ke dalam visual sederhana. Itu ya tujuannya ya. Tujuannya kita ke lembar berikutnya, yaitu halaman 96. 96 itu berkaitan dengan bagian A. Bagian A, algoritma. Apa sih yang dimaksud dengan algoritma? Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah yang logis dalam menyelesaikan suatu masalah yang disusun secara sistematis. Kemudian di dalam algoritma ada disebutkan nama seorang yang bernama yaitu Muhammad Ibnu Musa Al-Khawariz. Siapakah dia? Siapa yang tahu? Ada yang udah baca kemarin kan minggu yang lalu saya suruh baca ya. Muhammad Ibnu Musa Al-Khawariz itu adalah seorang penemu ilmu algoritma tersebut. Dan ilmu algoritma itu merupakan bagian dari ilmu matematik. Kalau mungkin dulu kamu pernah belajar ilmu algoritma di SD ya, itu diantaranya bagian-bagiannya. Nah, algoritma itu sendiri itu diambil dari nama terakhir seorang penemu tadi, yaitu Muhammad Ibnu Musa Al-Khawariz. Al-Khawariz itu diambil dan dirubah menjadi algoritma di dalam bahasa Eropa ya. Kita langsung ke bagian yang berikutnya, yaitu karakteristik. Karakteristik pada algoritma. Siapa yang tahu karakter itu apa ya pengertiannya? Karakter itu kayak semacam bawaan ya. Karakter itu bawaan, misalnya karakternya Septi misalnya ya. Septi mempunyai karakter orangnya baik, terus tidak sombong, sering berbagi, rajin mengaji, rajin sholat, itu karakter. Nah, karakter yang ada di algoritma itu ada 3. Pertama adalah tertata dengan baik. Nah, di sini langkah-langkahnya dalam urutannya yang jelas. Tadi sudah sebutkan ya. Tertata dengan baik itu adalah langkah-langkahnya disebutkan dengan jelas urutannya ya, 1, 2, dan 3 gitu ya. Enggak 1, 3, dan 2, enggak seperti itu. Itu yang disebut dengan tertata dengan baik, langkah-langkahnya dalam urutan yang jelas. Yang kedua, jelas. Jelas itu artinya operasi yang digambarkan dipahami oleh suatu komputasi tanpa membutuhkan penyederhanaan, yang
berikutnya. Jadi apa yang kita jelaskan di situ udah jelas, nggak perlu diterjemahkan lagi, nggak perlu ditafsirkan lagi. Contohnya kayak gini, misalnya saya sering melihat catatan-catatan dari kalian itu ada yang menulis angka 5 seperti S, atau kebalikannya ada yang menulis huruf S seperti angka 5. Nah itu nggak jelas. Ketika orang lain membaca, melihat tulisan itu, ini angka 5 apa huruf S ya, ini huruf S apa angka 5 ya, itu kan membutuhkan penjelasan lagi ya. Nah itu nggak begitu, algoritma itu nggak seperti itu. Terus yang ketiga itu karakteristiknya dapat dihitung secara efektif. Dapat dihitung secara efektif artinya komputasi tersebut sebenarnya dapat melakukan operasi. Komputasi perhitungan tadi itu, langkah-langkah tadi itu dapat dilakukan, dapat melakukan sebuah operasi atau sebuah penyelesaian masalah. Ya, seperti itu ya. Paham ora? Ora paham? Ini. Ya, paham ya. Saya akan berlanjut ke contoh-contoh karakter yang ada di bawahnya yang berbentuk tabel. Kalau belum paham nanti kamu baca lagi berulang kali ya, berarti berulang-ulang ya, dan nanti ulangannya dapatnya 101. Wow, lebih. Contoh karakter-karakter yang dimiliki algoritma ada 5 di sini. Ada yang pertama itu poinnya ada number, ada proses, ada algoritma, dan ada langkah-langkah. Kita ambil contoh nomor 1 yaitu membuat nasi goreng. Prosesnya membuat nasi goreng. Algoritmanya kamu harus memiliki resep untuk membuat nasi goreng. Ya, kalau kamu nggak tahu resepnya, nah nanti yang jadi bukan nasi goreng, jadi nasi gosong. Karena kalau kamu nggak tahu resepnya, nasi goreng itu urutannya apa saja, langkah-langkahnya apa saja. Jika nggak tahu, nanti bukan nasi goreng, tapi nasi gosong. Nah, langkah-langkah membuat nasi goreng yang dijelaskan di sini. Langkah pertama, masukkan bumbu hingga wangi. Ya, artinya bumbu tadi udah diracik. Masukkan bumbu hingga wangi. Yang kedua, masukkan telur ke dalam penggorengan, maksudnya ya. Ya, ke dalam penggorengan yang sudah panas minyaknya. Dan yang ketiga, masukkan nasi. 1, masukkan bumbu. 2, masukkan telur. 3, masukkan nasi, dan sebagainya. Dan sebagainya itu bisa kita tambah dengan masukkan garam, kecap, mecin, ayam, daging, ya, ikan teri, udang, nah pokoknya lengkap itu, dan seterusnya. Itu contoh level membuat nasi goreng, yaitu harus tahu resepnya dan tahu langkah-langkahnya. Contoh yang kedua yaitu tentang kegiatan belajar di sekolah. Kegiatan belajar di sekolah, algoritmanya apa? Yang ketiga, lompat ke yang ketiga. Yang ketiga itu kegiatan belajar di sekolah. Yang ketiga ya, saya lompat biar cepat selesai. Yang ketiga, kegiatan itu algoritmanya adalah jadwal pelajaran. Kalau kamu punya kegiatan belajar di sekolah, yang algoritmanya yang harus kamu miliki, kamu harus punya jadwal pelajaran. Kalau tidak, kamu akan bingung nanti. Nah, terus langkah-langkah dalam pembelajaran itu, jam pertama contoh di sini masuk jam 7, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Jam kedua masuk pelajaran matematika. Jam ketiga masuk pelajaran apa dan seterusnya. Itu kan enak, udah tinggal ngambil di meja belajar kamu udah lengkap buku-buku, termasuk pensil, bolpen, penggaris, penghapus, sama kopi susu gitu ya. Kalau haus tinggal minum, kan gitu ya. Jelas orang Ardan Menardan dan Anmut, stikernya jelas nih? Jelas. Kita beranjak sekarang ke contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Kamu lihat di sebelah kanan halaman 97. Sebelah kanan halaman 97. Agus, udah ketemu belum Agus? Tina. Tina, udah ketemu materinya halaman 97. Contoh 1. Ketika ingin makan, langkah-langkah yang dilakukan adalah titik. Mana Agustina? Kok hilang? Bagus hilang. Oh ada. Gus? Udah ketemu belum materinya? Udah, itu dalam bentuk buku catatan kamu atau dalam bentuk file yang kemarin di-share?
foto. Catat, tapi udah catat belum? Udah, syukur kalau udah ya. Nah baik, saya lanjutkan. Di situ kita ambil contoh. Maaf saya agak cepat ngomongnya ya, karena waktunya di Zoom itu dibatasi 40 menit, tapi nanti dengan sangat terpaksa kalau 40 menit kegiatannya belum selesai, kita nambah dikit ya. Kan kalau nambah tambah kenyang, kamu aja makan kadang-kadang nambah 2 kali tuh, kayak si Hafiz, Firko nambahnya 2 kali gitu ya. Ya, contoh yang pertama, ketika ingin makan, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah titik. Ada 9 langkah di situ ya. Julia kata, kenapa Ju? 1. Cuci tangan, siapkan sendok dan garpu. 2. Siapkan piring. 3. Ambil nasi, taruh nasi di atas piring. 4. Ambil lauk, taruh lauk di atas nasi. 5. Ambil air, taruh air di atas nasi. Enggak deh, itu air taruh di atas nasi, itu nasinya basah dong. Enggak ya, kecuali lauk ya, baru taruh di atas nasi ya. Kemudian yang ke-6, membaca doa sebelum makan. Siapa yang hafal doa sebelum makan? Yang ke-7 baru kita makan. Nah setelah membaca doa baru kita makan ya. Ke-8 selesai makan, baca doa sesudah makan. Nah, ada yang hafal baca doa sesudah makan? Ingat pesan mama. Yang ke-9 cuci piring. Pak, kok cuci piring Pak? Emang nggak cuci tangan? Tadi kan bau ikan Pak tangannya, bau daging, bau ayam. Nah kalau kamu udah cuci piring, otomatis tangan kamu kecuci nggak? Cuci kan ya. Tapi kalau kamu cuci tangan belum tentu piringnya dicuci. Sekarang saya coba rubah. Kamu perhatikan apakah yang saya rubah ini masuk akal, betul urutannya atau tidak. Pertama nih ya, langkah-langkah makan. Siapkan piring, ambil lauk, makan, ambil nasi, terus cuci piring. Nah itu urutannya kira-kira benar apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena tadi kamu ambil piring langsung makan lauknya, sementara nasinya belum kamu sendok. Itu berarti kamu nggak ada lauk, nggak ada ikan doang, nggak ada ayam doang. Nah ketika ayam udah habis baru kamu nyendok nasi, kan nggak berurutan, nggak logis ya. Nah kalau langkah-langkah yang kamu buat tadi nggak berurutan, itu termasuk tidak logis, tidak masuk akal. Tapi kalau urutannya sesuai 1, 2, 3, 4 sampai 9 sesuai, itu artinya logis dan masuk akal. Dan algoritma itu cuma punya 2 rumus, betul atau salah. Ya jawabannya kalau nggak salah ya betul, kalau nggak betul ya salah. Tidak ada pilihan lain. Hello, konsentrasi dong. Kalisa, Julia konsentrasi neng. Yang berikut di bawah contoh 1 tadi itu ada kriteria. Oh kriteria Pak? Ya kriteria suatu algoritma. Kalau yang pertama tadi adalah karakter. Karakter itu kan tadi bawaan ya, contohnya bawaan yang dimiliki oleh algoritma. Tadi saya kaitkan dengan yang dimiliki bawaan oleh siapa tadi disebutin tadi. Nah sekarang kriteria itu sejenis dengan ciri-ciri. Jadi ciri-ciri Virgo, badannya gede, itu misalkan itu kan ciri-ciri ya, makannya banyak, gitu ya. Itu ciri-ciri Virgo. Nah kalau ciri-ciri algoritma itu ada 3. Pertama ada input dan output. Input itu artinya masukan. Input itu masukan ya. Output itu artinya keluaran. Input, output. Ada input, ada output. Artinya apa? Algoritma harus berhenti setelah menjalankan sejumlah langkah yang terbatas. Jadi algoritma kalau langkah-langkahnya udah jelas, udah dangkal, udah stop, udah habis ya. Kayak tadi kan contohnya diakhiri dengan cuci piring. Udah stop sampai situ. Yang kedua, efektivitas dan efisien. Efektif dan efisien. Artinya, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak berarti 2. Setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat, tidak mengandung 2 arti. Nanti kalau mengandung 2 arti, bingung yang bacanya. Contohnya kayak tadi, kamu menulis angka 5 ya harusnya seperti angka 5, bukan seperti S. Ketika kamu menulis huruf S ya seperti huruf S, bukan seperti angka 5. Yang ketiga, terstruktur. Terstruktur itu ada beberapa bagian, ada 3 juga. Pesawat terbang.
algoritma memiliki 0 atau lebih masukan, ya. Yang terstruktur algoritma itu memiliki 0 atau lebih masukan. Maksudnya masukan di sini input 0, mulai dari 0 sampai dengan lebih. Lebihnya berapa? Ya tergantung. Kalau tadi itu sampai 9, contoh makan itu 0 sampai dengan 9. Ya, dari cuci tangan sampai dengan cuci piring itu ada 9. Masukan ya. Terus algoritma memiliki 0 atau lebih keluaran. Keluaran itu artinya output atau hasil. Kalau tadi kamu menggunakan langkah-langkah yang makan tadi itu langkah-langkahnya input ya. Nah sekarang hasilnya, hasil dari makan itu apa kira-kira? Output itu keluaran. Keluaran itu adalah hasil. Hasil dari langkah-langkah makan tadi yang 9 itu kira-kira apa hasilnya? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa sebutin? Dan syaratnya 0 atau lebih. Hasil dari makan itu apa? Mana kok? Nah, hasil dari makan itu apa kok? Hasil dari makan apa menurut kamu? Kok menghilang dia? Kok? Hasil dari makan apa? Bisa disebutkan 0 sampai sekian. Selain Firqa ada yang tahu hasil makan apa? Kenyang, Pak. Ya, kenyang. 1 baru. Boleh lebih dari 1 ya kan 0 sampai sekian. Kenyang, ada lagi? Puas, Pak, puas. Puas, terus? Lebih segar, Pak. Hah? Lebih segar itu, Pak. Lebih segar ya. Itu diantaranya ada 3. Boleh lebih dari itu ya. Yang penting nanti kalau udah tuntas tidak boleh disebutkan lagi. Itu keluaran ya atau hasil ya, atau yang disebut dengan algoritma memiliki 0 atau lebih keluaran. Nah, yang berikutnya algoritma harus efektif. Nah, setiap langkah yang sederhana tadi itu dikerjakan dalam waktu yang masuk akal. Masuk akalnya bagaimana? Kalau tadi kamu makan berarti dalam keadaan santai ya, nggak boleh dalam keadaan kamu lagi ngepel sambil makan, lagi nyuci sambil makan, lagi cuci piring sambil makan, nggak boleh. Jadi itu tidak termasuk ke dalam rumusan algoritma karena banyak hal yang dikerjakan dalam waktu yang sama. Baik, sekarang contoh kedua. Nah, contoh kedua ini kita udah mulai mau riset nih. Contoh kedua ada di halaman 98. Nih yang ini nih. Kamu udah sekirim belum materi yang ini 98? Contoh 2, udah belum? Contoh 2 ada deskripsi 1 sampai deskripsi 2. Udah belum, Neng? Ayo yang dengar siapa jawab, udah atau belum? Udah ya. Berarti kalau sudah kita bisa ya sudah. Kalau sudah kita akan bahas sekarang ya. Contoh kedua yaitu tentang algoritma tukar isi bejana. Kamu tahu bejana? Septi tahu bejana nggak, Sep? Mana Septi? Septi tahu bejana nggak? Bejana itu apa, Sep? Wadah atau tempat ya. Tempat itu bisa berbentuk gelas, ember, bak, toren yang ada di atas itu ya, dan lain-lain. Itu bejana atau tempat atau wadah untuk menempatkan sesuatu ya, itu bejana. Ini sampelnya bejana yang saya punya kayak gini nih. Ini bejana namanya ya, bejana bukan bercanda. Nah, perintahnya diberikan 2 buah bejana A dan B yang berisi larutan berwarna merah nih. Bejana A isi larutannya merah. Terus bejana B isinya biru. Mana Julia biru ya? Nah, biru. Ya, yang tadi kan merah. Ini merah ya, yang ini biru. Oranye deh. Saya nggak punya warna biru jadi saya tukar dengan oranye. Ya. Nggak apa-apa kalau tidak ada warna yang ditentukan, nggak apa-apa. Yang penting salah satu dari warna itu ada. Kemudian perhatikan yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan sebuah riset kecil untuk dipelajari oleh anak-anak, untuk dicontoh nanti ya. Di sini sudah tersedia ada 2 warna cairan ya, warna merah dan warna orange. Ada bejana A dan bejana B. Nah,
perintah dalam penelitian kecil ini itu ada dua cara nanti ya. Cara yang pertama adalah memindahkan isi dari bejana A ini ke bejana B ya. Memindahkan isi dari bejana A ke bejana B dan bejana B pindah ke bejana A. Kita lakukan perintah yang pertama sekarang ya. Perintah pertama itu adalah tuangkan larutan dari bejana A ke bejana B. Perintahnya ya, tuangkan larutan dari bejana A ke bejana B. Nah, ini ya, ini kan ada A dan B ya. Ingat, perintahnya adalah memindahkan isi bejana A ke isi bejana B. Dengan perintah pertama, tuangkan larutan dari bejana A ke bejana B. Ini dari bejana A ya ke bejana B. Apa yang terjadi kalau kita tuangkan ya? Nah, kita tuangkan seperti ini. Apa yang terjadi? Nah, terus yang kedua perintahnya, tuangkan larutan dari bejana B ke bejana A. Nah, kebalikannya dari bejana B ke bejana A kita tuangkan ya. Nah, ini. Nah, seperti ini. Alhasil di sini ada bejana yang kosong, ada bejana yang kosong ya. Sedangkan perintahnya harus memindah merah A ke B dan B ke A. Tetapi yang terjadi adalah seperti ini. Yang satu kosong, yang satu jadi berwarna merahnya agak muda. Ya, tadi merahnya agak tua ya. Nah, perintah tersebut, perintah ini apakah ini masuk akal sesuai dengan perintah atau tidak hasilnya itu? Ya, menurut kamu bagaimana? Di sini tidak sesuai karena warna oranye jadi hilang. Warna oranye jadi hilang, sedangkan perintahnya tadi adalah memindah ya, memindah dari tabung A ke tabung B dan tabung B ke tabung A. Jadi cara ini kurang tepat. Nah, yang berikut kita lakukan dengan cara yang kedua. Di cara yang kedua itu adalah sebagai berikut ya. Ya, perintahnya masih sama ya. Tadi memindahkan isi cairan yang berwarna merah ke dalam tabung B yang berwarna orange, dan kebalikannya memindahkan isi tabung atau bejana yang berwarna orange dari B ke tabung atau bejana A ya. Nah, di dalam cara yang kedua ini kita butuh satu bejana lagi ya. Bejana yang kita butuhkan adalah bejana C. Ini dilakukan untuk menaruh sementara, yang menempatkan sementara cairan tadi yang akan dipindah ya. Dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ingat, prosedurnya adalah perintahnya adalah memindahkan isi tabung A ke tabung B dan memindahkan isi tabung B ke tabung A ya, atau bejana B ke bejana A dengan 3 perintah. Yang pertama, tuangkan larutan dari bejana A ke dalam bejana C. Dari bejana A ya, langkah yang pertama, perintah yang pertama kita tuangkan ke bejana C ya. Ini ke bejana C ya. Perintah yang kedua, tuangkan larutan dari bejana B ke dalam bejana A. Tuangkan larutan dari bejana B ke dalam bejana A. Nah, seperti ini. Nah, sekarang ini yang kosong. Ya. Yang perintah yang ketiga, tuangkan larutan dari bejana C ke dalam bejana B. Nah, tuangkan larutan yang ketiga dari bejana C ke dalam bejana B. Nah, ini. Nah, sekarang posisinya yang bejana A berwarna orange dan bejana B berwarna merah. Ya, tadi perintahnya adalah memindahkan isi bejana A yang berwarna merah ke dalam bejana B yang berwarna orange. Nah, sekarang sudah terbalik posisinya keadaannya. Bejana A sudah berwarna orange dan bejana B sudah berwarna merah. Nah, ini yang tepat ya. Jadi di dalam memindahkan dua pewarna tadi, dua larutan beda warna tadi, kita butuh satu tabung kosong agar tidak tercampur
Jadi cara yang kedua ini yang logis, yang masuk akal sesuai dengan konsep materi, yaitu algoritma, ya, sesuai dengan konsep materi algoritma. Ya, itu saja. Silakan dicoba di rumah masing-masing dan kirimkan segera hasilnya, ya, divideokan, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti paham semua. Nah, tugasnya sesuai dengan perintah yang tadi, kamu lakukan dua cara deskripsi tadi, nanti diulang kembali, ya, terus divideokan, divideoin, ya, divideokan, kirim ke WA atau grup, ya, grup aja deh, grup TIK ya. Kedua-duanya kerjain, kedua-duanya. Berarti kamu butuh cadangan, ya. Saya ulang lagi perintah tugasnya, buat riset dengan contoh dua dengan dua deskripsi tadi. Ada yang bercampur, ada yang tidak bercampur. Kamu videoin, ya. Jangan lupa, saya tunggu sampaikan materi tadi dan tugasnya kepada teman-teman kamu yang tidak bisa ikut sekarang. Yang ketiga adalah selalu jaga kesehatan, ya. Selalu jaga kesehatan karena kondisinya lagi ekstrim seperti ini, hujan, mendung, gerimis, ya. Dan semoga kamu dan keluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, udah ya, kalau nggak ada yang mau bertanya saya akhiri, ya. Assalamualaikum